Resmikan sidang Majelis Sinode AM-GPI. Gubernur Murad harap gereja hadir perjuangkan kepentingan rakyat. Persidangan Sinode AM Gereja Protestan Indonesia atau GPI di Kota Ambon yang berlangsung 20 hingga 23 November 2022 resmi digelar. Diawali ibadah pembukaan dipimpin Ketua MPH Sinode GPM, Pendeta Elifas Mas Petela, berlangsung di Gedung Gereja Maranatha pada Minggu 20 November 2022. Pendeta ET Mas Petela dalam khotbahnya menekankan pentingnya membangun semangat persaudaraan sejalan dengan dasar firman pada Mazmur 133 ayat 1 hingga 3. Acara pembukaan persidangan diawali dengan prosesi arak-arakan dari Gedung Gereja Ignatius Slamet Riyadi hingga tiba di Gedung Gereja Maranatha Pusat Pelaksanaan Sidang GPI. Dengan formasi jalan salib yang dipimpin oleh Ketua MPH Sinode GPM, Pendeta ET Mas Petela dengan membawa Alkitab. Gereja Ignatius Slamet Riyadi sendiri merupakan gereja pertama yang melaksanakan kebaktiannya menggunakan liturgi ibadah Protestantisme dari tahun 1605 yang hendak pula diterapkan hingga sekarang. Dalam acara ritual berlangsung akte pembukaan persidangan AM-GPI yang ditandai dengan pemukulan tifa oleh Ketua BPH Sinode AM-GPI bersama dengan para pimpinan Sinode GPM. Panitia Sidang AM-GPI, Bedouin M. Watimena, dalam laporan yang menjelaskan, mengawali proses persidangan telah dilaksanakan bakti sosial berupa pengobatan gratis yang dilakukan oleh Gereja Protestan Bagian Barat atau GPIB sebagai bagian dari GPI. Hasil pengobatan yang dilakukan di Lili Boy dengan total 1.838 orang, Jemaat Banda Suli 1.076 orang, Jemaat Kilang 1.138 orang, dan Amahusu 1.528 orang. Dengan demikian total pasien yang dilayani 5.595 orang, melebihi target sebanyak 3.000 orang. Sementara itu untuk peserta persidangan berjumlah 106 peserta. Watimena juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua unsur yang turut membantu dalam pelaksanaan sidang AM-GPI. Ketua Sinode AM-GPI, Pendeta Rudi Immanuel Ririhena menjelaskan, selain merupakan agenda tahunan untuk merumuskan program kerja tahun 2023, juga membahas sejumlah isu aktual dan strategis berkaitan dengan masalah umat. Di antaranya memperkokoh atau mempererat hubungan persaudaraan di antara gereja-gereja bagian mandiri yang sudah membuka jemaat di wilayah bagian mandiri yang lain. Hal kedua adalah mempersiapkan warga jemaat di gereja anggota GPI untuk menghadapi isu disrupsi digital yang saat ini merebak kemana-mana. Isu terakhir yang dibahas ialah menyatukan pemahaman bersama para pimpinan gereja dalam rangka mempersiapkan warga gereja menghadapi tahun politik 2024 mendatang. Sehingga hak suara warga gereja terjamin, tersalur dengan baik dan sesuai hati nurani. Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya mengatakan GPI sebagai lembaga keamanan menjaga netralitas dan terus menjadi penyambung suara Tuhan. Hadir memperjuangkan kepentingan rakyat dan bukan kelompok atau golongan tertentu. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, Gubernur Murad mengingatkan tentang menguatnya gejolak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan dalam masyarakat. Ia pun menghimbau kepada seluruh elemen untuk tetap tenang dan tidak bertindak gegabah dan mempercayakan penanganan kepada pemerintah, TNI Polri, dan aparatur yang bertanggung jawab di bidangnya masing-masing. Di akhir pesannya, Gubernur mengingatkan pentingnya membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan TNI Polri, serta semua elemen masyarakat. Dengan begitu, setiap potensi konflik sosial dapat diantisipasi sejak dini demi menjaga stabilitas keamanan masyarakat. Selanjutnya, Gubernur berharap sidang AM-GPI akan menghasilkan sesuatu yang berarti bagi pelayanan semua anggota Protestan di Indonesia. Gereja Protestan di Indonesia sebagai lembaga keagamaan menjaga netralitas dan terus menjadi penyambung suara Tuhan sehingga gereja hadir memperjuangkan kepentingan demokrasi tertinggi, yakni kepentingan rakyat dan bukan kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Sebagai penutup sekaligus membuka dengan resmi sidang Majelis AM-GPI, Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI, Janus Pangaribuan. Dalam sambutannya memberi atensi terhadap gelaran sidang Majelis AM-GPI dimaksud sebagai bentuk demokrasi gereja, melaksanakan semua program dalam implementasi visi misi gereja di Indonesia. Pangaribuan mengajak para BPH GPI dan Ketua Sinode GPM untuk melakukan upaya introspeksi diri,
melalui sidang yang menjadi bagian dalam melakukan evaluasi dan menyusun program pelayanan. Bagaimana menyambungkan dua pandangan yang berbeda, yang saya pikir tentu awalnya sama saya pikir dalam menghadirkan visi misi pelayanan gereja itu. Tapi perbedaan ya tentu bisa saja terjadi, ya itu menjadi bagian dari dinamika kita dalam menjalani semua proses yang terjadi. Tapi lagi-lagi saya harus katakan, mari kita sama-sama juga melakukan ya upaya-upaya introspeksi diri dalam arti kelembagaan, karena sidang hari ini pun menjadi bagian dari itu untuk melakukan evaluasi dan menyusun berbagai program yang memang menjadi kebutuhan kita dalam pelayanan. Puncak acara pembukaan ditandai dengan menekan sirine pada bola dunia yang menjadi simbol persidangan oleh Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI Janus Pangaribuan, didampingi Gubernur Maluku Murad Ismail, Ketua GPI, Ketua MPH Sinode GPM, dan Ketua Panitia.